kalau kita lihat sejarah perubahan politik yang di dalamnya ada kekerasan, selalu ada faktor ekonomi di situ kan. Dan saya kira itu semacam kepastian sosiologis bahwa ketika tabungan habis, maka kecemasan masa depan itu menjadi-jadi kan, itu dasarnya. Nah, kita mulai lihat sekarang bahwa ya statistik udah kita baca tuh, kelas menengah turun, sementara yang berupaya menjadi kelas menengah tertahan justru oleh kebijakan-kebijakannya memberatkan pajak, harga, energi segala macam itu. Jadi secara sosiologis memang ini akan meledak kan nggak mungkin kita bilang ya orang Indonesia tuh penuh dengan toleransi. Bukan, toleransi itu hanya bisa kita ucapkan kalau tadi batin dia itu tidak diganggu oleh kehidupan sehari-hari itu. Ya ada politics of hope, ekonomi akan bertumbuh 8% kata Pak Prabowo. Iya, tapi menyebutkan tadi itu nggak bisa diputuskan di Davos kan. Bahwa ekonomi akan tumbuh 8% tuh. Kita mesti lihat tuh apa yang bisa bikin rakyat percaya 8% akan tumbuh kan. Itu lain lagi, yang diputuskan di Davos itu beda dengan apa yang ada di tempat-tempat jajan mak-mak yang lagi nunggu anaknya di TK itu. Dan akhirnya lihatnya tinggal 20.000, pergi ke ATM nggak ada yang masuk kan. Jadi kelihatannya conditional ini, syarat-syarat ini mulai terpenuhi. Nah, sebaiknya kita berpikir buruk aja bahwa satu waktu ini akan meledak tuh. Kan dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin semacam kegembiraan palsu ada presiden baru, tiba-tiba orang percaya pada harapan. Iya, kalau harapan itu tidak dicicil dalam bukti, orang akan anggap diam-diam dia akan bilang ya bohong sih, tetapi ya udah kita tunggu sedikit lagi deh. Nah, sampai sekarang orang tunggu dua hal, kepastian Prabowo untuk mengubah kabinet itu kan, yang secara retorik disebut pro rakyat. Ya pro rakyat adalah tuntut yang Anda punya sekarang itu pro rakyat apa enggak tuh? Sri Mulyani yang secara dipamerkan berpuluh-puluh tahun itu teman baik saya tuh, integritas, akhirnya kena dirjennya. Sri Mulyani bisa ngeles. Mendukung Sri Mulyani jadi calon presiden, Rocky. Iya pernah saya dukung itu betul-betul tuh. Dalam sejarah kita dulu. Iya, saya bahkan pernah siapkan dia satu vehicle partai itu. Iya. Tetapi pada waktu itu kan yang mengolah dia, mengasuh dia itu beda dengan yang dia nikmati sekarang. Lalu kita uji ya orang akhirnya berbeda itu. Jadi ya mungkin Sri Mulyani akan bilang ya kan dirjennya itu dari kasus kemarin ke asuransi. Artinya you nggak tahu dong track record dari dia kan. Si dirjen ini ya akhirnya harus dia terima karena didesakkan untuk jadi dirjen anggaran kan. Jadi semua itu terkait dengan akses langsung, assessment langsung seorang pemimpin terhadap kadernya dia kan. Itu saya kira conditioning itu dibaca juga oleh publik. Jadi publik tetap melihat bahwa ada yang nggak benar atau